Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Raja Jengiskan memiliki Raja Wali kesayangan. Dia selalu membawa Raja Wali itu kemana-mana, saat berperang, saat berburu, saat ada di dalam istananya. Dan satu saat pada hari yang begitu terik, panas, dia pergi berburu bersama dengan para pengawalnya dan tidak lupa dia membawa serta Raja Wali kesayangannya. Lalu kemudian dia merasakan haus dan dia memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mencari air. Kemudian dia duduk pada sebuah batu, tiba-tiba dia mendengar gemercik air yang keluar dari belakangnya. Dia mendengar arah suara itu dari belakang. Dan dia menoleh, lalu dia mendapati ada sebuah bukit karang yang ternyata celahnya mengeluarkan air. Dia melihat ada ujung dari bukit itu, jadi rupanya air itu mengalir ya ke bawah. Lalu dia segera mengambil buli-bulinya yang sudah kosong itu untuk menampung air dan dia ingin segera minum. Dia menampung begitu penuh, ternyata Raja Wali menyambar tangan sang raja. Sehingga buli-buli itu jatuh dan airnya tumpah. Pada waktu pertama itu dia tidak marah. Karena Raja Wali kesayangannya dia pikir sedang mengajak bercanda. Untuk kedua kalinya dia menampung. Ternyata ketika sudah penuh dan dia siap meminum, Raja Wali itu melakukan hal yang sama. Saat itulah Jengiskan mulai marah dan dia mulai mempersiapkan pedangnya. Ternyata ketiga kalinya ketika dia sudah menampung air yang sama, kembali Raja Wali itu menerjang tangan raja sehingga buli-buli itu jatuh untuk ketiga kalinya ke tanah dan terbelah dua dan airnya tumpah. Raja Jengiskan menjadi marah karena Raja Wali ini berbuat 3 kali hal yang sama. Sehingga dia segera menebas pedangnya dan terbunuhlah Raja Wali yang sangat disayanginya itu. Dan ketika dia melihat buli-buli itu sudah pecah, tidak bisa lagi menampung air, dia segera memanjat bukit karang itu. Dia langsung pergi kepada sumber air untuk meminumnya. Dan waktu dia sampai di atas, dia melihat ada bangkai seekor ular kobra yang besar mati di tengah-tengah pusat air itu. Dan racunnya, bisanya keluar di antara air itu mengeluarkan bau yang tidak enak. Saat itulah dia baru mengerti. Ternyata apa yang dilakukan Raja Walinya adalah untuk menyelamatkan jiwanya. Supaya dia tidak meminum racun yang ada pada air yang mengalir itu. Tetapi penyesalannya terlambat. Seringkali seperti itulah kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Lalu seolah-olah sepertinya kita sudah hendak mendapat jawaban. Oh ini dia jawabannya. Ini dia, ini yang diberi Tuhan, ini yang dikasih Tuhan. Tapi ternyata gagal kita mendapatkannya. Kedua kali gagal lagi. Itu membuat kita akhirnya putus asa dan marah kepada Tuhan. Dan membuat kita bahkan sampai mengancam Tuhan. Tuhan, aku udah minta, udah sesuai, udah bener-bener hampir gol. Ternyata gagal. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 sampai 12. Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kadang-kadang Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Tuhan menggagalkan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan itu. Karena dia tahu itu akan mencelakakan kita. Dia tahu itu tidak benar-benar baik untuk kita. Jadi tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah di dalam kesesakanmu dan bertekunlah dalam doamu. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagimu. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati.